warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Sa'diah. Saya mahasiswa PGSD FIP UNJ Angkatan 2022, kelas A dengan NIM 11076228080. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 4 poin pembahasan terkait kurikulum untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Otip Satibi Hidayat MPD. Mohon disaksikan ya teman-teman. Terima kasih. Poin pertama pada pembahasan kali ini yaitu mengapa proses pendidikan memerlukan kurikulum. Proses pendidikan memerlukan kurikulum karena kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, kurikulum juga membantu dalam mengukur kemampuan siswa dan mengarahkan proses belajar mengajar agar lebih terstruktur dan juga efektif. Namun, peran kurikulum tidak hanya itu saja. Lalu, apalagi peran kurikulum lainnya dalam pendidikan? Oke, yang pertama, kurikulum memberikan arahan dan juga pedoman dalam proses pembelajaran, memastikan bahwa semua kegiatan pembelajaran terfokus pada tujuan yang ingin dicapai, pada tujuan yang telah ditetapkan juga. Dan yang kedua, kurikulum dirancang untuk mengembangkan keterampilan siswa, baik keterampilan akademik maupun juga keterampilan hidup yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dan yang ketiga, kurikulum menyediakan kerangka untuk mengevaluasi dan menilai kemajuan setiap siswa, sehingga guru dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dan yang keempat, kurikulum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk kemajuan teknologi dan perubahan sosial, agar tetap relevan dan efektif dalam mendidik siswa. Jadi kesimpulannya, kurikulum adalah komponen yang esensial dalam pendidikan. Tidak hanya mengarahkan proses belajar mengajar saja, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan yang diberikan itu akan relevan, efektif, dan mampu mempersiapkan siswa untuk masa yang akan datang atau masa depan. Poin kedua yaitu apa yang dimaksud dengan kurikulum bersifat desentralisasi. Kurikulum desentralisasi adalah kebijakan yang memberikan kewenangan pada setiap daerah dan sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik peserta didik, dan juga kondisi lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat 2, kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi agar pendidikan lebih kontekstual, fleksibel, dan relevan. Sebagai contoh, sekolah dapat mengembangkan KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan secara mandiri dalam kurikulum merdeka. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan prinsip esensial dalam pengembangan deep learning? Beberapa prinsip pembelajaran antara lain yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Yang pertama yaitu mindful learning, merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada kesadaran penuh untuk menjadi pembelajar yang aktif, fokus, dan juga terlibat dalam proses belajar mengajar. Nah, yang kedua ada meaningful learning, merupakan proses pembelajaran yang bermakna. Artinya, pembelajaran yang relevan dan memiliki makna dalam kehidupan siswa, sehingga siswa mampu mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lamanya dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Dan yang ketiga ada joyful learning, merupakan prinsip yang menekankan pentingnya menciptakan suasana belajar yang positif agar siswa mampu menikmati bagian dari proses pembelajaran, sehingga siswa terhubung secara emosional sehingga lebih memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan yang ia miliki. Sekarang telah sampai pada poin terakhir dalam pembahasan kali ini, yaitu makna dari prinsip dasar kurikulum SD harus berbasis holistik dan integratif. Prinsip holistik dan integratif dalam kurikulum sekolah dasar berarti bahwa pembelajaran memandang siswa seutuhnya, baik dari aspek kognitif, sosial, emosional, fisik, dan juga spiritual,
dan mengintegrasikan antar mata pelajaran agar pembelajaran lebih bermakna dan juga kontekstual. Tujuannya adalah untuk mendukung perkembangan anak secara keseluruhan dan menghubungkan pengetahuan anak dengan kehidupan nyata. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.